Para jamaah, coba amati. Ini langsung Allah yang berbicara. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam sanad yang sahih. Allah mengatakan, Anallah, aku Allah. Qaddartul khaira wa syarra. Aku yang mentakdirkan. Aku Allah yang menentukan kebaikan dan kejelekan. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah-akidah lain beda. Kalau akidah ahli sunnah wal jamaah, itu meyakini bahwa seluruh kebaikan yang menentukan Allah datangnya dari Allah. Seluruh kejelekan juga datangnya dari Allah. Ini jangan salah paham. Berarti Allah menghendaki kejelekan juga, bukan. Iya. Tapi ini kita hidup di dunia. Dunia itu tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Jadi hidup dan mati kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lagi diuji oleh Allah. Ada yang baik, ada yang jelek. Ada yang halal, ada yang haram. Ada orang kadang-kadang ngomong, kenapa sih Allah bikin haram? Halal semua kan enak. Kenapa sih Allah bikin kejelekan? Kalau baik semua kan enak. Kenapa Allah menciptakan setan, tidak malaikat saja? Kalau itu namanya bukan ujian. Ya, kita lagi diuji, jadi ada malaikat, ada setan. Ada kejelekan, ada kebaikan. Iya. Jadi Allah membuka segala pintu. Karena memang dunia adalah ujian. Liyabluwakum. Nah, yang perlu diperhatikan, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian? Ini tafsirannya banyak loh. Ayyukum ahsanu amala. Ya. Siapa di antara hamba-hambaku yang membuka dirinya untuk ahsanu amala. Perbuatan yang paling baik. Allahumma ja'alna minkum. Mudah-mudahan kita membuka diri kita menjadi orang yang baik. Memang kebaikan itu, kebaikan dan kejelekan kita tahu dengan kita ngaji. Mana yang baik, mana yang jelek. Supaya kita bisa memilih mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Allah mengatakan, aku qaddartul khaira wasyarr. Aku yang menentukan kebaikan dan kejelekan. Maaf. Puncaknya adalah ada surga dan ada apa? Ada surga dan ada apa? Neraka. Kenapa sih tidak bikin surga aja? Kok ada neraka? Ya, ini ujian. Kenapa Allah bikin neraka? Supaya orang hidup di dunia hati-hati. Bisa mengendalikan diri. Kenapa kok Allah menciptakan setan? Ini diantaranya loh, diantaranya. Kenapa Allah menciptakan setan? Sebabnya apa? Beberapa ulama mengatakan, supaya orang berusaha menyelamatkan diri dari setan, maka mendekatkan diri kepada Allah, berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu. Kalau tidak ada setan, orang maunya sendiri, bebas ya. Kalau ada sekarang ruangan bebas rokok, tapi tidak ada ruangan bebas setan, tidak ada. Ya, semuanya ada setan di mana saja. Dan malaikat juga ada di mana saja. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba saya ingin para jamaah memperhatikan hal ini. Kebaikan, kejelekan yang menentukan siapa? Allah. Allah membuka untuk kita semuanya.
Seperti kemarin. Di sini atau di pengajian Senin. Imam Ghazali menggambarkan, di badan kita ada ladang. Apa ladang? Sawah. Di badan kita ini ada apa? Sawah. Namanya hati. Namanya apa? Hati. Di badan kita ada sawah. Namanya apa? Hati. Allah menanamkan di sawah hati kita 2 tanaman. Islam dan iman. Islam dan iman. Bagus apa enggak? Setelah Allah menanamkan, Allah menyerahkan kepada manusia. Manusia, aku sudah menanamkan. Tinggal kalian yang memelihara. Orang yang memelihara keislamannya, subur apa enggak? Subur. Orang yang memelihara keimanannya, subur apa enggak? Subur. Kalau subur, akhirnya berbuah apa enggak? Berbuah. Ada yang namanya samaratul iman. Buahnya iman. Yang lebih hebat lagi, mudah-mudahan kita akan merasakan halawatul iman. Manisnya iman. Ayo, kita berjuang supaya dalam hidup merasakan begini lezatnya, begini manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, ini yang akhirnya menimbulkan khusyuk. Menimbulkan apa? Khusyuk. Kemudian setelah Allah mengatakan, aku yang menentukan kebaikan dan kejelekan, Allah mengatakan, fatuba, beruntung. Tuba, beruntung. Mudah-mudahan kita semuanya yang beruntung. Siapa yang beruntung? Liman ja'altu mafatihal khair ala yadai. Orang yang aku Allah jadikan dia sebagai kunci kebaikan. Sebagai apa? Kunci kebaikan. Sekarang pertanyaan lagi. Loh, berarti yang menjadikan kunci kebaikan Allah. Yang menjadikan kunci kejelekan siapa? Allah. Allah itu menentukan seseorang dijadikan oleh Allah menjadi kunci kebaikan karena orang itu membuka dirinya untuk baik. Maka dibukakan oleh Allah kunci kebaikan. Tuba, kata Allah. Beruntung orang yang aku jadikan dia sebagai kunci kebaikan. Orang sudah diberi kunci kebaikan aja, itu ada ujiannya ya, ujian. Sanggup apa enggak pegang kunci kebaikan? Iya. Tuba, kata Allah. Sebagian pakar hadis mengatakan tuba. Tuba itu adalah salah satu tempat di surga. Ada di surga, ada tempat namanya apa? Tuba. Makanya diartikan untung. Sebab orang yang dapat tuba adalah orang yang beruntung.